Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan kenikmatan dan diberikan petunjuk oleh Allah dengan jalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan, sahabat UIM, akan segera datang kepada kita setelah kita sebulan yang lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya berkahilah ya bulan Rajab dan bulan Sya'ban kami, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Sahabat, hari ini insyaallah beberapa hari lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan, bulan yang agung ya, yang banyak keutamaan di dalamnya. Dan kita menyambut bulan Ramadan tersebut harus membekali diri kita ini dengan bekal-bekal yang menjadikan kita sempurna dalam melaksanakan ibadah Ramadan, dan sempurna akhirnya kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah meskipun ayat ini berbicara terkait dengan sahrul atau terkait dengan Syam secara umum, ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah ini adalah perintah Syam secara umum, dan termasuk di dalamnya adalah saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka outputnya atau keluarannya kita inginnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Ramadan ini datang dan outputnya atau tujuannya kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ini harus kita bekali dengan bekal-bekal yang menghantarkan kita nanti menjadi orang bertakwa, ya. Ramadan ini harus dibekali dengan berbagai macam bekal yang bisa menjadikan kita sempurna dalam melaksanakan ibadah Ramadan dan sempurna ketakwaan kita, ya. Kalau kita lihat dalam literatur ya, para ulama banyak menyebutkan terkait dengan bekal-bekal di bulan Ramadan ini. Saya ingin menyebutkan atau ingin memberi 3 saja terkait dengan 3 bekal yang harus kita persiapkan ketika kita menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, bekal itu adalah ala ilmu, ya. Jadi yang pertama dan yang paling pokok ini adalah ilmu. Ya, setiap kita mau menjalankan ibadah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibekali dengan ilmu. Kita mau melaksanakan sholat, tentunya ada ilmu terkait dengan kaifiyah, tata cara sholat seperti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau melaksanakan ibadah umroh dan haji, tentu ada tata cara umroh dan haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah seluruhnya itu harus berdasarkan ilmu, ya. Tidak terkecuali siam atau puasa di bulan Ramadan. Maka kita harus bekali Ramadan ini dengan ilmu, ya, dengan ilmu, sehingga amal puasa kita, amal siam kita di bulan Ramadan ini berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah pernah mengingatkan kepada kita semuanya terkait dengan bahaya amal yang tidak mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa berbuat sebuah amal dan amalnya itu tidak pernah mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fahuwa raddun, ya, maka amal itu akan tertolak. Nah, di sini kita bekali yang pertama Ramadan kita biar menjadi insan-insan yang bertakwa, bekali diri kita ini dengan ilmu, ya. Ilmu, kita lihat apa rukun daripada Ramadan, gitu ya. Sebelum melaksanakan Ramadan itu, puasa itu rukunnya apa, ya, syarat-syaratnya apa, terus kemudian yang membatalkan puasa kita itu apa, larangan dalam berpuasa itu apa, dan lain semuanya kita pelajari terkait dengan masalah ilmu tersebut. Nah, sehingga di sini Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkah,
Ramadan yang menuju insan yang bertakwa karena memang dibekali dengan ilmu. Ya, ada beberapa hari lagi untuk menyambut Ramadan ini. Maka ayo segeralah ya. Kita baca-baca buku-buku ya, tuntunan-tuntunan terkait dengan bagaimana saum, ya, bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan Rasulullah selama melaksanakan puasa tersebut. Ya, itu kita baca ya, sehingga Ramadan hari ini tidak atau berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya kita Ramadan asal ikut aja, ketika Ramadan datang, ayo kita Ramadanan, gitu ya. Semuanya ikut, tapi Ramadan hari ini mudah-mudahan berbeda dengan adanya kita membekali diri kita ini dengan ilmu-ilmu yang memang untuk beribadah puasa di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bekalnya adalah al-amal, ya. Ramadan mengajarkan kita nanti untuk memaksimalkan amal. Jadi amal apapun di bulan Ramadan ini ganjarannya sangat-sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar. Yang sunnah kita ditarik menjadi wajib, yang wajib dilipat gandakan pahalanya. Maka Ramadan itu adalah bulan untuk beramal. Ya. Jadi Ramadan adalah bulan untuk beramal. Sehingga ya kita mempersiapkan fisik kita maupun secara psikisnya, ya kita siapkan secara fisik yang kuat, kemudian mentalnya juga yang kuat untuk memperbanyak amal di bulan Ramadan. Karena ya saum terkait qiyamnya atau sholat malamnya itu semuanya bernilai yang sangat luar biasa. Ya, dalam hadis banyak disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang siam di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain dikatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam atau bangun di malam dan melaksanakan ibadah salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan beramal, berlomba-lomba untuk beramal soleh. Ya, beramal soleh, memperbanyak amal-amal kita. Ya, sehingga bekal yang kedua yang harus kita siapkan adalah bekal terkait dengan amal-amal yang harus kita persiapkan. Ya, tentu amal di bulan Ramadan ini banyak, sangat-sangat banyak nanti. Yang tilawah, mungkin kalau kita punya kebiasaan membaca Al-Quran 2 atau 3 lembar per hari, hari Ramadan ini bisa kita tingkatkan. Yang dulu mungkin punya kebiasaan tilawah Qurannya 1 juz sepekan, hari ini bisa ditingkatkan. Bisa menjadi 3 hari ya 1 juz, atau bahkan ya yang bisa lebih daripada itu bisa one day one juz, ya 1 hari 1 juz, atau bahkan ada yang mempunyai kebiasaan lebih daripada itu, sehingga mereka khatam dalam sebulan. Khatam Quran itu bisa ada yang mungkin kalau yang one day one juz itu 1 bulan itu ya 1 khatam, tapi yang 3 hari bisa 1 hari bisa 3 juz, ya bisa jadi 10 hari mereka khatam. Dalam Ramadan ini mereka 3 kali khatam. Ya, ini banyak amal-amal soleh. Belum lagi nanti ya qiyamul lailnya, malamnya, ya salat tarawih, ya salat tarawih, belum lagi nanti banyak amal ya di bulan Ramadan ini, ya. Sehingga yang harus dipersiapkan bekal yang kedua adalah mempersiapkan amal soleh yang terbaik, ya, yang terbaik yang bisa kita lakukan agar maksimal di bulan Ramadan. Sehingga apapun yang menghalangi kita untuk beramal soleh, apapun yang menghalangi kita untuk memaksimalkan amal soleh, kita buang, kita hilangkan. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat yang menghalangi kita untuk beramal soleh di bulan Ramadan ini kita hilangkan semuanya. Maka ini ya, nah itu salah satu kesempurnaan orang Muslim, kesempurnaan Islam seseorang itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat buat dirinya. Ya, dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu hadis ke-12, ya. Hadis ke-11 diriwayatkan Imam Tirmidzi wa ghairuhu, ya, Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Hurairah itu Rasulullah SAW mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan seseorang muslim itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat buat dirinya. Ya, jadi bekal kedua adalah amal soleh, ya. Jadi selain ilmu yang melandasi amal itu, kemudian kita beramal soleh. Yang ketiga,
bekal yang tidak kalah pentingnya selama bulan Ramadan adalah meningkatkan kesabaran kita. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabar dan kembali kuatkan kesabaranmu. Ya, bulan Ramadan ini adalah bulan ujian, bulan untuk melatih kesabaran kita, bulan untuk melatih keikhlasan kita. Maka bekal yang harus kita miliki adalah sabar yang kuat. Ya, karena di bulan Ramadan ini ibadah meningkat. Ya, tilawah meningkat, semuanya meningkat. Kalau kita tidak dibarengi dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terasa berat ibadah tersebut. Kalau tidak memiliki nilai kesabaran, semua ibadah yang kita lakukan ini akan terasa berat. Ya. Kita membaca Al-Qur'an one day one juz untuk duduk ya satu majelis membaca Al-Qur'an misalkan 1 juz per hari itu, kalau tidak memiliki nilai kesabaran maka akan terasa berat. Ya, melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih ya, entah itu dengan 11 maupun 23 rakaat, itu buat orang yang tidak sabar maka akan terasa berat. Ya, biasanya orang yang tidak memiliki sifat sabar itu maka mereka akan melaksanakan tarawih itu ya seremonial saja di awal-awal Ramadan saja. Ya, awal Ramadan mereka ramai ke masjid ya melaksanakan salat tarawih. 10 hari Ramadan mereka masih bertahan di masjid. Tapi setelah itu 11, 12 sampai 29, 30 mereka kemudian bubar karena mereka tidak memiliki sifat kesabaran untuk beribadah, beramal soleh di bulan Ramadan. Ya, jadi ini berat ya. Untuk ibu-ibu ini berat juga ini ya, mempersiapkan makanan sahur ya untuk suami dan anak-anaknya, bangun lebih awal. Sebelum subuh misalkan bangun jam 3 ya untuk masak untuk sebagai sahur keluarganya. Kalau ibu-ibu tidak memiliki rasa kesabaran yang tinggi, ini berat, akan terasa berat. Ya. Dan ketika berat terus kemudian berkeluh kesah, maka tidak akan menjadikan amal. Maka bekal yang ketiga adalah tingkatkan nilai kesabaran kita, ya. Selain dari ilmu, kemudian beramal soleh, perbanyak beramal soleh, maka yang ketiga tingkatkan kesabaran kita. Karena Ramadan ini adalah bulan untuk melatih kesabaran, ya. Setiap hari kita melatih kesabaran kita untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita melatih kesabaran kita untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, baik perintah ya maupun larangannya. Dalam Ramadan ini perintah Allah Subhanahu wa taala kita giatkan. Ya, membaca Quran, salat malam dan yang lain-lain kita giatkan. Larangannya kita jaga betul ya. Misalkan larangan mengucapkan perguncingan dan yang lain-lain, nah itu kita jaga betul di bulan Ramadan. Yang harapannya nanti 11 bulan kemudiannya maka kebiasaan-kebiasaan yang ada di bulan Ramadan ini terpenuhi atau menjadi kebiasaan bulan-bulan yang lainnya. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 bekal ini ya menjadi bekal yang harus kita persiapkan ketika kita ingin menjadikan Ramadan kita penuh keberkahan. Ramadan kita penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan kita mudah-mudahan menjadikan kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi ayat yang saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi Ramadan kita hari ini dan memaksimalkan usaha kita untuk menyambut Ramadan ini, dan kita menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu Ramadan depan apakah kita masih mempunyai umur atau usia untuk menyambut Ramadan yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.